Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berantakan sekali, nggak apa-apa lah ya guys ya. Ini apa sih putih-putih? Oh itu. Oke, ngebandingin Blogger dan WordPress ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan, dan kalau misalnya video ini nggak viral, maka saya bakalan bikin lagi suatu saat. Karena ini sebenarnya sambil nungguin saya transfer data flash disk ke flash disk. Jadi sekalian saya bikin video ini aja. Blogger versus WordPress. Ini pertanyaan yang dari zaman dulu udah ada ya, dari 10 tahun lalu lah katakan. Dan kita kalau ngebandingin dua-duanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah makanya saya akan bikin berdasarkan poin-poin ya, karena nggak semua poin itu WordPress yang menang, tidak semua poin Blogger yang menang. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau mau dibilang lebih bagus yang mana secara overall, saya pakai dua-duanya karena dua-duanya bagus, cocok untuk beberapa topik atau model website ya. Tapi kita perintilin dulu. Yang pertama adalah kemudahan WordPress atau Blogger. Nah, sekarang saya ngomongin WordPress itu WordPress-nya yang self-host ya, yang hostingnya sendiri, bukan yang WordPress.com. Kenapa? Karena kalau WordPress.com itu kalau mau upgrade aja yang terendahnya itu paling murah 1 jutaan ya per tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi itu pun masih agak kurang bebas gitu. Jadi saya ngomongin WordPress ini adalah wordpress.org ya, WordPress yang install di hosting sendiri, bukan di wordpress.com. Udah itu ya, itu harus ditekankan. Oke, kemudahan Blogger atau WordPress. Saya dulu itu belajar WordPress nggak terlalu lama ya, jadi dibilang susah ya nggak terlalu susah juga. Tapi yang jelas kalau Blogger itu jauh lebih simple ya, nggak jauh-jauh amat sih, tapi lebih gampang dipakai. Jadi buat kalian yang nggak ngerti sama sekali tentang server, tentang hosting, itu bisa langsung nyaman menggunakan Blogger. Kalian mau ngeposting gampang, kalian pokoknya tinggal masukin gitulah, nggak peduli lagi tentang server. Kalau WordPress itu kalian harus paham tentang mengurus hosting. Jadi kalau misalnya hostingnya keberatan, maka kalian harus install misalnya plugin buat meringankan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu susah juga sih. Kalau saya ngasih skor, mungkin Blogger itu kemudahannya itu skornya 9, kalau WordPress 7 ya, beda 2 poin. Nah, kalau kalian bener-bener nggak ada bekal sama sekali, ya udah pakai aja Blogger. Tapi nanti dulu kita pertimbangkan yang lain dulu ya. Jadi di sini kemudahan Blogger menang. Kita kasih poin 1 ya. Biaya jelas Blogger itu gratis. Kalau WordPress yang gratisan itu nggak bisa pasang iklan, nggak bisa pasang script ya. Jadi WordPress jelas lebih mahal. Di sini Blogger menang lagi. WordPress itu biayanya berapa sih? Tergantung ya. Kalau misalnya kalian pakai hosting yang murah ya, yang misalnya 10.000 per bulan, maka per tahun cuman butuh 120.000. Tapi itu cuman bisa nampung visitor yang sedikit ya. Kalau visitor udah 1.000 per hari ya nggak cukup yang segitu, harus upgrade gitu. Idealnya itu 50.000 per bulan, maka 600.000 per tahun. Itu udah dapat yang oke punya. Kalau belinya di luar ya, kalau belinya di Indonesia ya masih yang sedang aja lah gitu. Kalau di Indonesia minimal ya 100.000 per hari kalau visitornya udah mulai ada. Tapi kalau masih baru awal-awal ya yang 10.000 juga cukup ya. Cuman kadang sering error. Kalau yang murah itu sering overload banget ya, sering error 500 error apa sih, lupa gua. Pokoknya sering error lah. Jadi minimal ya yang berapa puluh ribu gitu, minimal 500.000 per tahun ya. Itu WordPress, itu belum sama domain ya. Domainnya 150.000 yang .com, .net. Kesulitan. Yang tadi kemudahan, yang sekarang kesulitan. Kesulitan ngurus WordPress itu lebih susah karena dia tuh ada yang diatur-atur juga ya, tapi nggak sesusah itu juga. Kalian misal belajar seminggu ya insya Allah paham ya. Tapi Blogger jelas kalian nggak perlu lagi mikirin kayak permaling, nggak perlu mikirin berat atau enggak karena pasti ringan.
Terus ngatur template sih sama ya, ngatur template Blogger sama temanya WordPress itu sama-sama susah, sama-sama gampang, setara lah. Tapi jelas Blogger lebih mudah, jadi kita kasih skor lagi ya. Kemudian masa depan, nah ini baru nih WordPress nih yang unggul nih ya. WordPress itu future proof, jadi buat ke depan itu lebih terjamin ya. Dulu itu ada kasus Carscoops itu dihapus oleh Blogger, oleh Blogspot karena dianggap spam, padahal bukan spam. Cuman dia postingnya tuh banyak banget per hari karena dia sudah bentuk media ya. Carscoops sudah gede banget itu pendapatannya, nggak tahu berapa ratus juta per bulan. Tapi kemudian dihapus dan akhirnya mereka pindah ke WordPress. Jadi tetap aja untuk masa depan itu WordPress lebih terjamin. Kalau Blogger nggak terjamin. Jadi untuk masa depan kita kasih nilai WordPress 1 ya. Kemudian SEO. Nah, ini nih udah mulai masuk yang serius ya. Kalau tadi kan itu bisa dipelajari lah kalau yang kesusahan, kesulitan itu ya. Sekarang SEO. SEO-nya bagus mana sih WordPress sama Blogger? Ini berdasarkan pengalaman saya dari tahun 2009 ya menggunakan WordPress dan Blogger. Bisa dibilang sama tapi beda tapi sama gitu loh. Jadi untuk mendapatkan posisi yang bagus di Google ya, di pencarian Google, saya bisa bilang WordPress itu lebih gampang. Untuk bentuk artikel ya, untuk bentuk artikel itu WordPress lebih gampang dapat halaman pertama dibandingkan Blogspot. Tapi Blogspot kalau udah dapat posisi pertama ya, itu bakalan bertahan banget. Jadi duluan, kalau misalnya kalian bikin topik yang awal banget ya, belum ada yang bahas, kemudian kalian bikin di Blogspot, itu kemungkinan dapat halaman pertama, itu gampang. Tapi kalau blog WordPress itu untuk topik yang persaingannya lebih berat itu lebih bisa diandalkan untuk mendapatkan halaman pertama Google tanpa backlink ya. Kita nggak ngomongin backlink, nggak ngomongin apa segala macam. Jadi menurut saya secara SEO lebih bagus WordPress. Tapi Blogger itu bukannya jelek, tapi kurang nggak setangguh WordPress aja gitu. Lebih susah dibandingkan WordPress. Tapi bisa gampang, tapi lebih susah gitu. Jadi yang jelas Blogspot itu cocok untuk bentuk gambar. Itu saya menjagokan banget Blogspot karena kalau bentuknya gambar itu bisa dapat posisi tinggi ya di pencarian gambar itu. Tapi kalau enggak, kalau bukan yang gambar itu WordPress menurut saya lebih gampang dapat halaman pertama. Bukan berarti Blogger susah, cuma lebih susah aja menurut saya. Di sini WordPress saya kasih skor 1 ya untuk SEO. Dan WordPress itu punya plugin-plugin buat mendukung SEO juga. Indeks Google, lebih gampang mana WordPress sama Blogger? Sama ya, lebih gampang WordPress. Ya, lebih gampang aja menurut saya lebih gampang. Ya mungkin kalian ngerasain Blogspot juga bagus kok. Iya, bisa ke indeks, bisa cepet juga gitu. Tapi kalau sama-sama performanya, sama-sama kualitasnya, sama-sama update rutin, menurut saya yang saya rasakan, yang saya alami selama ini, WordPress lebih bagus, lebih cepat maksudnya. Jadi di sini indeks Google saya kasih skor 1 ke WordPress. Kemudian search engine result position ya, itu tadi untuk yang mendapatkan posisi halaman pertama itu lebih gampang mana, Blogger atau WordPress? WordPress sih. Mau gimana menurut saya WordPress emang lebih gampang gitu. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena strukturnya lebih bagus buat SEO, bukan berarti Blogspot jelek, tapi lebih susah aja gitu. Jadi search engine result position kasih ke WordPress ya. Kemudian fitur, udah jelas ini. Kalau misalnya kalian mau nyari fitur yang lengkap, bikin polling gampang, bikin apa gampang, itu pakai WordPress. Bukan berarti Blogger nggak bisa ya, tapi lebih susah aja karena menggunakan script yang kodenya lebih susah dan lebih liar gitu loh. Jadi fitur sekali lagi gua kasih ke WordPress ya, itu jelas cocok buat siapa Blogger. Jadi gini, kenapa harus pakai dua-duanya? Begini ya, kalau saya itu bikin website itu domain utama nanti WordPress. Nah, subdomainnya itu Blogspot.
Misalnya kalian bikin bikin website namanya tuh duit pintar ya, duitpintar.com. Nah, kemudian duitpintar.com, kalian kan pasti pengen pengunjung banyak tapi servernya jangan terbebani banget ya. Nah, bikin subdomain blog.duitpintar.com. Nah, itu pakai Blogspot. Dan itu bisa nampung banyak banget dan bisa bikin blog banyak ya, subdomain Blogspot semua. Bisa bikin blog wallpaper juga karena Blogspot bagus buat gambar-gambar ya. Jadi ya kalau bisa WordPress, Blogspotnya tetap dipakai juga gitu, karena sayang aja gitu kalau nggak pakai Blogspot tuh sayang. Kalau menurut saya sayang. Tapi buat kalian yang baru pertama kali, ya udah mending Blogspot aja dulu gitu. Nanti misalnya mau bikin WordPress, bisa aja gitu convert dari Blogger ke WordPress ya. Kita pindahin dari Blogger ke WordPress bisa. Nggak masalah itu, bisa-bisa aja. Dan sepengalaman saya malah jadi bagus gitu. SEO-nya tuh jadi naik drastis ya. Jadi ya Blogger cocok buat yang nggak ngerti sama sekali tentang WordPress dan nggak mau tahu tentang WordPress. Kalian mau ngeblog langsung aja, nggak mau nggak mau dipusingkan masalah hosting, server, bayaran dan sebagainya. Ya udah Blogger aja. Karena Blogger tuh bisa ngasilin gede banget. Cuman ya emang lebih lebih kurang rapih aja sih mungkin. Tuh. AdSense CTR-nya gimana? Yang saya rasakan bagusan Blogspot ya, bagusan Blogger, nggak tahu kenapa. CTR-nya lebih bagus, CPC-nya lebih bagus ya, cost per click-nya. Jadi di sini AdSense saya kasih skor buat Blogger karena yang saya alami begitu, bagusan Blogspot. Blog di Blogspot CTR-nya lebih tinggi, kemudian cost per click-nya lebih tinggi juga. Jadi saya kasih ke Blogger. Kemudian udah sih, skornya menangan WordPress beda 1 ya. Blogger dapat 4, WordPress dapat 5. Tapi sekali lagi tadi, kalau misalnya kalian paham WordPress ya udah bikin WordPress, tapi Blogspotnya jangan dilupain karena Blogspot itu bisa diandalin banget lah itu. Asal jangan topik yang macem-macem ya, jangan yang rawan dihapus, jangan yang rawan dihapus. Jadi kalian bikin topik yang aman-aman aja. Udah itu sih. Jadi Blogger atau WordPress, tetap WordPress ya. Yang lebih bagus WordPress. Tapi apakah Blogger jelek? Enggak sama sekali. Jadi gratis ya, gratis. Blogspot itu gratis. Kita tinggal pakai custom domain aja. Custom domain itu harus, menurut saya ya, custom domain itu harus. Jadi nggak bener-bener yang gratis. Kalian harus invest ke domain. Kenapa? Karena suatu saat blognya dihapus, kalian bisa pindah ke WordPress. Dan suatu saat pengen pindah ke WordPress, ya tinggal pindah aja gitu. Kalau nggak pakai custom domain, semuanya Blogspot, nggak bisa. Jadi harus ya, custom domain itu harus. Udah itu sih. Dan Blogger mungkin rawan dihapus juga ya. Jadi ini kelebihan di WordPress juga karena kita kontrolnya lebih banyak. Karena servernya kita nyewa sendiri, gitu. Tapi lebih enteng Blogger pasti. Jadi Blogger itu soal server sih mantap ya. Cuma lucunya memang SEO-nya menurut saya lebih bagus WordPress. Padahal Blogspot punya Google, kenapa nggak diutamain gitu? Ya karena dianggapnya gratisan bisa jadi juga. Yang jelas bukan berarti susah ya Blogspot itu SEO-nya. Cuman saya rasakan WordPress lebih gampang gitu. Tapi Blogspot cocok buat gambar-gambar. Itu lebih mudah dan bertahan lama banget. Ya udah gitu aja bacot kali ini. Intinya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Kalau nggak mampu banget ya udah Blogspot aja. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kelamaan nih. 14 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.